Selamat pagi saudaraku, bersyukur kita diberi hidup dan kesehatan. Dan izinkan saya menyampaikan renungan pendek pagi hari ini yang saya beri tema akhir yang tragis seorang pemimpin yang zalim. Diambil dari 1 Samuel 31 ayat 1 sampai 5 berbunyi demikian. Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Jonathan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melokinya dengan panah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat itu menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya itu tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya itu melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Saudara yang kasih, sekali lagi kisah ini berhubungan dengan Raja Israel yang pertama bernama Saul. Saul adalah seorang raja yang seharusnya takut akan Tuhan. Saul adalah seorang raja yang punya kapasitas, punya kemampuan, punya kelebihan ini dan itu. Tetapi hatinya labil. Saul adalah seorang raja yang tidak tahu berterima kasih. Yang hatinya diisi dengan kebencian dan rasa dendam. Dan itu alasannya saudaraku, kalau kita baca dalam rentetan kisah ini, dia selalu mengejar-ngejar Daud bersama pasukannya untuk membunuh Daud. Yang notabene Daud adalah orang yang paling berjasa bagi bangsa Israel dan bagi Raja Saul. Yang notabene Daud adalah menantu dari Raja Saul itu sendiri. Tetapi kebodohan, kebencian, sakit hati, dendam menguasai diri Saul. Sehingga dia melakukan hal yang sangat bodoh dalam situasi itu. Kemudian terjadilah perang antara orang Filistin dan orang Israel. Dalam zaman dulu perang itu selalu berhadapan dua rombongan besar pasukan saling berhadapan dan saling serang-menyerang. Dalam kisah ini karena orang Israel tidak mengindahkan sabda Tuhan, karena orang Israel berlaku bodoh dan bahkan Raja Saul juga, akhirnya orang Israel dikalahkan. Banyak yang mati, banyak yang melarikan diri. Dan kemudian Raja Saul kena panah. Pada waktu dia sadar kena panah, akhirnya dia meminta kepada pembawa pedangnya, pembawa senjatanya, supaya menghunus pedang dan menikam Saul, supaya dia mati. Tapi pembawa pedangnya ketakutan, segan, kok ini raja saya. Akhirnya Saul mengambil pedangnya sendiri, lalu menjatuhkan diri kepada pedang yang menghadap ke atas, sehingga Saul mati. Melihat itu, bujangnya atau pembawa pedangnya juga melakukan bunuh diri. Saudara, akhir hidup seorang raja yang sangat tragis. Mengapa, saudara? Karena Raja Saul adalah raja yang jahat, yang tidak tahu berterima kasih. Raja yang pendendam. Dia menabur hal yang jahat. Dan akhirnya dia menuai apa yang dia tabur. Dia tuai karena itu. Saudaraku, akhir hidupnya tragis. Saudaraku, mari kita hidup cerdas. Jangan menabur kebencian. Jangan memendam dendam. Jangan melakukan kejahatan. Karena apa yang kita tabur, kita akan menuainya. Itu kata firman Tuhan. Dan saudara, karena itu marilah kita hidup selalu dengar-dengaran dengan suara Tuhan dan hidup berdasarkan sabda Tuhan. Sehingga kita tidak harus menuai petaka karena kita menabur dosa. Amin. Mari kita berdoa. Kepadamu kami bersyukur Tuhan Bapa Surgawi. Kami selalu bisa belajar bagaimana hidup cerdas dan benar, supaya kami menjadi umat yang takut akan Tuhan, menjadi umat yang taat sabda Tuhan, menjadi umat yang diberkati Tuhan. Karena tolong kami supaya pelajaran-pelajaran yang kami dengar memotivasi dan menginspirasi kami bagaimana kami hidup sebagai anak-anak Allah dengan kasih, dengan kebenaran, dengan kejujuran. Bapa, terima kasih. Kiranya hari ini menjadi hari yang baik untuk kami. Mohon berkat untuk gereja kami. Sebentar lagi Paskah kami rayakan, supaya kami sebagai gereja selalu penuh dengan rasa hormat syukur kepada Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Berkati juga negeri kami Indonesia. Terpujilah namamu. Bapa, terima kasih. Amin. Selamat pagi.